bersama saya Fauzul di channel English, dimana di channel ini kamu dapat belajar tentang bahasa Inggris ya, khususnya aturan-aturan dalam berbahasa Inggris. Baik, untuk materi kali ini saya akan membahas mengenai tenses ya, mungkin kita sering mendengar istilah itu, tetapi apakah sebenarnya tenses itu, dan masih banyak orang yang belum paham dengan pengertian dari tenses itu. Baik, untuk tenses sendiri sebenarnya kalau diartikan itu adalah bentuk waktu. Secara arti kata makna, tenses bermakna bentuk waktu. Bentuk waktu yang dimaksud itu adalah bentuk waktu yang digunakan dalam membuat kalimat bahasa Inggris. Ada beberapa bentuk tenses. Yang pertama ada bentuk lampau atau sering disebut dengan past tense. Kemudian ada bentuk sekarang atau present tense, bentuk masa akan datang atau future tense, dan bentuk lampau yang masih berlanjut hingga di masa yang akan datang atau yang disebut dengan past future. Baik, untuk contoh kalimat simpel seperti kalau kalimat dalam bentuk kalimat verbal, contohnya adalah I eat a portion of fried rice. Saya makan seporsi nasi goreng. Yang kedua, dalam contoh kalimat nonverbal dengan bentuk kalimat simple, saya adalah seorang siswa di SMU Jakarta. Bahasa Inggrisnya, I am a student of senior high school in Jakarta. Bisa juga kalimat simple itu dipakai dalam bentuk past atau lampau. Contoh, they were soldiers about 5 years ago. Mereka adalah para prajurit sekitar 5 tahun lalu. Atau bisa kita juga buat kalimat simple tadi dalam bentuk future atau waktu yang akan datang dengan bentuk kalimat simple. Contoh, they will go to the mall. Mereka akan pergi ke mall. Nah, itu tadi untuk penjelasan mengenai bentuk kalimat simple. Baik, selain bentuk kalimat simple, di dalam bahasa Inggris juga ada bentuk kalimat bentuk continuous. Ya, ini juga dipasangkan ketika membuat kalimat dengan aturan tenses. Nah, apa itu kalimat bentuk continuous? Kalimat bentuk continuous itu dia adalah kalimat yang menyatakan sesuatu yang sedang dikerjakan atau sedang dilaksanakan atau sedang diselesaikan. Untuk kalimat bentuk continuous ini bisa dibuat di semua bentuk waktu atau tenses dalam kalimat bahasa Inggris. Contoh bentuk di dalam bentuk present continuous tense ya, itu dimana menyatakan sesuatu sedang berlangsung di waktu sekarang. Kemudian ada bentuk past continuous tense, di mana kalimat tersebut menyatakan sesuatu sedang dikerjakan di waktu yang lampau dan akan selesai di waktu sekarang. Kemudian ada bentuk future continuous tense, di mana kalimat ini menyatakan sesuatu sedang dilakukan atau sedang berlangsung di waktu yang akan datang dan akan selesai di waktu yang akan datang di waktu tertentu. Atau sederhananya, sesuatu itu masih sedang dilakukan dari sekarang atau mungkin dari waktu sebelumnya, tetapi akan selesai di waktu yang akan datang, di waktu yang tidak ditentukan. Nah, untuk kalimat bentuk continuous ini ada cirinya, yaitu di mana dia menggunakan kata kerja perbuatan ya, yang berbentuk kata kerja perbuatan jenis pertama atau kategori pertama, baik irregular maupun regular, lalu diikuti oleh to be-nya ya. To be-nya, to be itu ada is, am, are, was, were, be, dan been. Nah, ini ciri khusus dari continuous yang di sini kita bisa artikan sedang ya di dalam sebuah kalimat. Nah, contoh, saya akan buatkan salah satu contoh dalam kalimat present continuous tense. Contohnya adalah I am eating a fried rice. I
fried rice. Nah, di sini I itu adalah subjeknya, am dan eating adalah to be dan diikuti oleh kata kerja pertamanya. Lalu diikuti oleh a fried rice sebagai objeknya. Nah, ini bisa diartikan saya sedang makan sebuah nasi goreng atau seporsi nasi goreng, ya, a portion of fried rice. Nah, itu tadi untuk kalimat bentuk continuous. Jika kita mau membuat sebuah kalimat dalam bahasa Inggris dengan menggunakan tenses, sebaiknya kita perlu pahami dulu ada dua kategori jenis kalimat yang dapat digunakan di dalam membuat kalimat bahasa Inggris dengan menggunakan tenses. Yang pertama, jenis kalimat nonverbal atau sering disebut nominal, di mana kalimat ini tidak menggunakan bentuk predikat atau kata kerja, perbuatan atau tindakan yang menggunakan bentuk kata kerja bantu atau jadi verb, yaitu berbentuk to be. Sederhananya seperti ini. Kalimat nonverbal ini dia tidak menggunakan kata-kata kerja perbuatan, di mana hanya menggunakan to be pada kalimatnya. Contoh misalnya, kalau kalimat perbuatan I go to school, saya pergi, dan to school adalah sekolah. Nah, di sini menunjukkan kalimat perbuatan, tetapi kalau di kalimat nonverbal hanya menggunakan to be. Contoh, I am a student. I adalah saya, am adalah to be-nya, dan a student adalah objeknya, yaitu seorang murid. Nah, di sini dapat kita pahami bahwa kalimat nonverbal adalah kalimat yang menggunakan to be dan tidak menjelaskan tentang adanya perbuatan. Yang untuk kalimat kedua yaitu kalimat verbal. Nah, ini kebalikan dari kalimat nonverbal tadi, di mana kalimat verbal ini kalimat yang menggunakan kata kerja perbuatan yang berasal dari jenis kata kerja utama atau main verbs, baik dari kata kerja beraturan atau regular maupun kata kerja tidak beraturan atau irregular verbs. Nah, maksudnya begini, di kalimat verbal ini kalimatnya dibuat dengan menjelaskan adanya perbuatan pada kalimat tersebut dengan menggunakan kata-kata kerja yang diambil dari kata kerja jenis beraturan atau regular verb maupun kata kerja tidak beraturan atau irregular verbs. Nah, ini bisa kita ketahui jenis-jenis katanya. Nah, biasanya terdapat di banyak kamus, ya. Ada tabel irregular maupun regular verbs. Nah, nanti kamu bisa lihat di kamus tersebut. Nah, itu tadi jenis kalimat dalam membuat kalimat bahasa Inggris, ya, dengan menggunakan kalimat nonverbal dan kalimat verbal yang nanti dihubungkan dengan bentuk tenses atau bentuk waktunya. Baik, untuk jenis kalimat itu tadi ada dua, ya. Kemudian ada bentuk kalimat. Nah, di mana bentuk kalimat ini juga melengkapi dalam aturan membuat kalimat dengan menggunakan tenses. Nah, bentuk kalimat yang pertama itu adalah bentuk kalimat simple, ya. Bentuk kalimat simple itu maksudnya adalah bentuk kalimat sederhana yang bisa kita artikan dia tidak menyatakan sedang atau sesuatu itu menyatakan sudah terjadi atau perfect, ya, pada kalimat tersebut. Nah, ini yang perlu dipahami. Nah, di dalam kalimat simple ini sering kita pakai di waktu sekarang, ya. Sering kita pakai waktu sekarang maupun di waktu lampau dan juga di waktu yang akan datang. Tetapi kalau untuk kalimat simple dia tidak menggunakan bentuk sedang ataupun sudah, ya. Baik, dan di sini kita bisa lihat kalau continuous itu memiliki aturan to be menggunakan verb ing, ya, dimana menggunakan kalimat yang menyatakan sedang dari contoh kalimat they are going to the basketball field. Nah, kemudian ada juga perfect yang menggunakan kata have, has, dan had, ya. Contoh kalimat they have been here.
Nah, kemudian ada untuk contoh kalimat dari simple, go with me to the basketball field, yang dimana di sini kita melihat tidak memakai bentuk continuous dan bentuk perfect. Baik, jadi di kalimat simple itu jelas tidak ada continuous dan bentuk perfect ya. Kemudian untuk continuous sendiri itu kalimat yang berarti sedang terjadi, di mana menggunakan aturan to be dan menggunakan kata kerja verb ing. Contoh kalimat, they are going to the basketball field. Nah, di sini kita bisa lihat to be-nya adalah are, kemudian kata kerja verb ing adalah going. Kemudian ada kalimat bentuk perfect, di mana kalimat ini berarti sudah dan belum jika ditambahkan kata not. Nah, untuk kata sudahnya, they have gone to the basketball field atau they have not gone to the basketball field. Nah, kemudian ada juga bentuk perfect continuous, di mana kalimat yang berarti sesuatu yang sedang terjadi dan masih sedang berlangsung. Contoh, they have been going to the basketball field, di mana di situ kita lihat ada have, to be serta verb ing sebagai bentuk continuousnya. Nah, dari keempat bentuk kalimat tersebut, nah, kemudian menjadilah 16 tenses yang kita kenal selama ini, di mana ada bentuk past, bentuk waktu, present, future, past future, dan bentuk kalimat simple, continuous, perfect, dan perfect continuous. Baik, itu tadi penjelasan singkat mengenai tenses ya. Semoga dapat memberikan pemahaman tentang apa itu sebenarnya tenses, yang dimana sangat penting sekali dalam membuat kalimat bahasa Inggris yang baik dan benar. Jangan lupa pula untuk mensubscribe channel ini serta nyalakan loncengnya agar kamu dapat notifikasi terbaru dari saya ya. Dan semoga bermanfaat untuk pemahaman tenses kali ini. Baik, sampai jumpa, see you. Assalamualaikum.